Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kamu. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Simpin Negeri 19 Palembang, Bapak Ibu atau Ibu-ibu Wakil Kepala Sekolah, beserta Bapak Ibu Dewan Guru, Wali Kelas, dan staf tata usaha. Yang kami hormati Bapak Ibu orang tua siswa yang pada hari ini, pada kesempatan ini sempat mendampingi anak-anaknya untuk mengikuti kegiatan MPLS. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Semoga ini bermanfaat dan memberi motivasi kepada anak-anak kita agar senantiasa belajar, senantiasa berada di rumah saja. Baik Bapak Ibu, perkenalkan saya di sini nama Parman, guru mata pelajaran IPA, mendapat tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah urusan humas hubungan masyarakat, dan juga saya juga sebagai kepala di sini, kepala keluarga, bukan kepala sekolah, kepala keluarga. Itu perkenalan dari saya. Saudara-saudara hadirin kalian, kita syukur alhamdulillah kita bisa mengikuti acara ini dengan baik. Sebelum kita memasuki ke materi, ada baiknya kami tidak henti-hentinya mengingatkan protokol kesehatan, yang mana kalau kita kenal yang utamanya itu ada 3M. Namun menurut saya M-nya itu lebih banyak, lebih bagus. Semakin banyak M-nya, barangkali kita semakin akan menang untuk memerangi COVID ini. Nah, apa itu M yang begitu banyak? Di sini saya mencoba untuk merangkumnya, lebih kurang ada 10 M. Pertama tadi yang utama yaitu memakai masker, kita ketahui semua ada itu. Kemudian mencuci tangan dengan air yang mengalir, dan yang ketiga menjaga jarak, yang mana jarak ini paling dekat itu 1,5 meter, bahkan lebih jauh lebih baik 2 atau bahkan 3 meter jarak itu akan lebih baik. Yang keempat menghindari kerumunan. Nah, itu yang penting, karena biasanya kalau kita berkerumun otomatis jarak akan susah untuk dijaga. Kemudian bahasa Palembangnya yang M yang kelima, mendep di rumah saja. Artinya apa? Ya kita tetap di rumah, jangan kemana-mana. Kita tidak usah keluar rumah kalau tidak ada urusan, ada pekerjaan yang sangat penting dan mendesak. Ya lebih baik di rumah saja untuk mencegah jangan sampai kita tertular. Kemudian yang keenam, makan makanan yang bergizi. Apa hubungannya makan makanan yang bergizi? Ini kaitannya dengan daya imunitas kita. Semakin banyak makanan yang kita makan yang nilainya gizinya tinggi, itu akan mempermudah tubuh kita untuk membentuk antibodi, sehingga kita akan lebih kuat, lebih tahan menghadapi serangan virus corona tersebut. Kemudian yang ketujuh, ya mengikuti program vaksin. Ya, ada di antara kita barangkali ada yang takut divaksin. Padahal kita saat bayi dulu sudah divaksin. Umur 3 bulan, umur 6 bulan, umur 9 bulan itu kita sudah mengalami vaksin. Tapi kita tidak takut padahal masih bayi. Tapi kadang sekarang lah sudah tua, lah udah dewasa, ngapa takut divaksin? Padahal vaksin itu sangat penting. Vaksin itu adalah tameng untuk membentengi diri kita agar tidak terserang COVID-19 ini. Kemudian yang selanjutnya, yang kedelapan,
memperbanyak ibadah dan berdoa. Dengan adanya kita mendap di rumah tadi, ya, diam di rumah saja, otomatis waktu kita akan lebih banyak, otomatis kita akan menjalankan ibadah itu dengan sebaik-baiknya. Barangkali dulunya kita sholatnya sering bolong-bolong, ketinggalan sholat zuhur karena sibuk di sekolah, ketinggalan sholat asar karena sibuk main, ya, dan lain-lainnya, dan ketinggalan barangkali sholat maghrib karena kesorean pulang dan lain-lain. Nah itu. Dan juga dengan adanya kita memperbanyak ibadah, kita juga akan melaksanakan doa. Banyak-banyaklah berdoa. Setiap kita habis ibadah, kita berdoa dengan tujuan agar kita terhindar dari serangan wabah COVID-19 ini. Kemudian yang kesembilan, memikirkan hal-hal yang sifatnya positif. Itu akan lebih baik daripada kita ngerumpi, ngomongin orang, menyebarkan berita hoax dan sebagainya. Ada baiknya kita pikirnya positif, sehingga dengan kita berpikir positif itu juga akan memperbesar daya tahan tubuh kita. Dan yang terakhir, yang ke-10, memperbanyak infak dan sedekah. Nah ini yang penting. Apa hubungannya memperbanyak infak sedekah dengan COVID-19? Ini sangat penting. Kenapa? Orang yang suka sedekah, suka berinfak, itu biasanya akan disayangi oleh Allah. Ya, dengan adanya dia disayangi oleh Allah, maka mudah-mudahan dan insya Allah dia akan terhindar dari serangan COVID. Itu. Nah, untuk infak, kalau boleh saja infaknya ke tetangga kiri kanan yang kekurangan. Nah, dan juga barangkali ada baiknya infaknya ke sekolah. Ke sekolah ini karena apa? Saat ini sekolah kita SMP Negeri 19 Palembang ini sedang berbenah secara besar-besaran, baik itu sarana prasarananya, gedungnya dan lain-lain. Dan salah satu yang sangat vital adalah untuk membina, memupuk sifat kita adalah apa? Mental kita adalah dengan mendirikan masjid. Masjid kita dulu itu rusak. Banyak yang bocor ketika hujan basah. Makanya bersama dengan pengurus masjid kami berinisiatif untuk merehab, bahkan membongkar habis sehingga akan terbentuk bangunan baru. Nah, ini memerlukan dana yang cukup besar. Perkiraan itu menurut RAP yang sudah dibuat oleh para ahli, dananya yang diperlukan lebih kurang 860 juta. Nah, disinilah menurut saya kesempatan kepada Bapak Ibu, barangkali ada di rumah Bapak Ibu yang hari ini sempat mendampingi anaknya untuk mengikuti acara MPLS ini. Terima kasih Bu ya atas kerjasamanya, ya, atas perhatiannya terhadap kita untuk anak-anaknya, sehingga anak-anaknya bisa lebih bersemangat, lebih bisa termotivasi untuk belajar, untuk mengikuti kegiatan sekolah ini. Terima kasih Bapak Ibu ya. Itu. Jadi di sini kami sudah tempelkan bagi Bapak Ibu barangkali yang ingin menyalurkan berinfak tadi melalui masjid kita. Ada 2 rekening di sana, ada rekening BRI dan ada juga rekening BSI, Bank Syariah Indonesia. Ya, materi selanjutnya adalah tata tertib di sekolah. Nah, apa di sini maksudnya tata tertib di sekolah? Ya, tidak lain adalah etika, aturan, adab yang ada di sekolah. Apa saja yang meliputi tata tertib di sekolah? Yang pertama, pasti itu dapat datang ke sekolah tepat pada waktunya. Jadi silahkan anak-anak nanti diperhatikan, terutama kali nanti kita belajarnya kombinasi antara belajar online dan belajar tatap muka. Nah, di sini kita nanti belajarnya akan dibagi per gelombang. Itu tolong betul-betul diperhatikan jam belajarnya ketika mau belajar ke sekolah. Karena kalau tidak ya kalian akan terlambat dan sebagainya. Itu. Jadi tepat waktu, tolong diperhatikan waktunya. Kemudian yang kedua, kalau ke sekolah ya otomatis memakai pakaian seragam sekolah. Mengapa? Ya karena seragam itu merupakan identitas
menunjukkan bahwa Anda sebagai siswa di sekolah ini. Kemudian yang selanjutnya, yang lain-lainnya, jika sudah berada di sekolah, suasana belajar, anak-anak bukan dilarang, disilahkan, diperbolehkan kalau anak-anak izin tidak masuk sekolah, dengan catatan bahwa ketika kalian tidak masuk ke sekolah, segera secepatnya memberi kabar ke sekolah, minta izin, sakit apa sebagainya alasannya. Kemudian yang juga, jika berada di sekolah juga saat belajar, ya kalau mau keluar kelas, itu jangan keluar kelasnya sembarangan, nyelonong begitu saja, masuk begitu saja. Izin, permisi dengan gurunya. Itu adab tata krama yang ada di kelas kita di sekolah. Kemudian yang selanjutnya, tata krama yang di sekolah kita apa? Mengerjakan tugas dan mengumpulkannya tepat waktu. Jadi nanti pada saat kombinasi belajaran online dan tatap muka nanti, otomatis kita tidak akan terhindari adanya tugas. Yang mana tugas ini tidak lain adalah untuk mengajak, membimbing kita untuk belajar, untuk memperhatikan tugas-tugas kita, pekerjaan kita agar mendapatkan ilmu yang lebih baik. Nah, tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan tepat waktu. Ya, pasti Bapak Ibu nanti guru mata pelajarannya akan memberikan tugas, ada batas limit waktunya. Nah, usahakan kumpullah sebelum waktu limitnya habis. Itu akan lebih baik. Itu merupakan adab, tanda bahwa kita menghargai Bapak Ibu guru kita. Kemudian yang kelima itu menghormati guru dan menghormati sesama teman yang ada di sekolah, karena itu penting, karena itu tata krama adab yang sangat penting. Kemudian yang selanjutnya, membuang sampah pada tempatnya. Tuh, nah ini yang harus kita tanamkan dari sekarang, ya, kebiasaan kita, biasakanlah membuang sampah di tempatnya, jangan sembarangan. Karena di sekolah kita nanti di setiap sudut akan sudah disiapkan tempat-tempat sampah. Kemudian yang selanjutnya, tidak bertengkar, apalagi berkelahi, atau lagi bahkan menimbulkan tawuran. Nah, itu merupakan tata tertib yang harus diperhatikan. Jangan sampai terjadi, apalagi terjadi tawuran, itu bisa dikeluarkan dari sekolah. Kemudian yang ke-8, tidak mencoret-coret dinding atau bangku atau meja, kursi dan sebagainya. Karena itu apa? Merupakan aset sekolah kita yang kita gunakan selama kita belajar berada di sekolah kita. Selesai kita nanti akan menyusul adik-adik kita untuk melanjutkan pelajarannya di sini. Kemudian tidak merokok, tidak minuman keras dan lain-lainnya, bahkan barangkali bisa narkoba. Nah, tolong itu dihindarkan betul. Diawali dengan merokok. Karena apa? Katanya merokok itu adalah pintu awal masuknya narkoba. Tuh, jangan, jadi hindarkan dari itu. Jangan, karena apa? Merokok, lihat di bungkusnya itu ada, merokok membunuhmu. Artinya apa? Kalau kau merokok, sama saja kau membunuhmu, membunuh diri sendiri. Itu. Dan masih banyak-banyak lagi peraturan tata tertib yang ada di sekolah ini, barangkali yang tidak tertulis, yang harus kita perhatikan dan harus kita taati. Barangkali demikian saja materi kita hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.